10 fakta mie instan yang mesti diketahui. Halo guys, kembali lagi ke channel M dan N Official. Selain nasi, Indomie adalah pilihan makanan yang paling banyak penggemarnya di Indonesia. Saking digemarinya, ada yang memecahkan tipikal-tipikal dan aliran penikmat mie instan yang ada di Indonesia dengan cara yang lucu. Namun kalian harus mengetahui fakta di baliknya ya. Berikut, ada 10 fakta yang kita rangkum untuk kalian ketahui tentang mie instan. 10. Uritan. Cara mengolah mie instan adalah dengan merebus airnya terlebih dahulu, kemudian baru masukkan mie-nya. Setelah mie terlihat sudah agak lembek, jangan masukkan bumbunya ya guys. Tuang dulu di mangkuk, baru deh dicampur sama bumbu. Kabarnya nih, saat memasak mie bersamaan dengan bumbunya, kandungan kimia pada bumbu mie instan akan berubah menjadi senyawa karsinogen dan memicu tumbuhnya sel kanker pada tubuh kita. Dan dalam memasak mie, tidak sampai suhu 120 derajat Celcius ya, karena pembuatan awal mie sudah melewati proses penggorengan. Jadi yang terjual di pasaran adalah mie yang udah mateng guys. Jadi cukup dipanaskan saja di air mendidih atau di suhu 90-100 derajat Celcius. Lagian jika bumbu dicampur bersamaan, rasanya bisa hilang kan? Nah, dalam aliran penikmat mie instan ada yang masih menganut proses ini, memurnikan kembali mie instan, yaitu para konsumen puritan. 9. Progresif. Para penikmat Indomie ada beberapa yang menyukai pembaharuan. Indomie yang sudah berbumbu dan ada yang kerupuk atau bawang keringnya dirasakan gak cukup. Makanya para penikmat Indomie yang progresif seringkali menambahkan bahan-bahan lainnya. Memasak Indomie dengan campuran sayur misalnya. Kemudian menambahkan daging atau ikan tuna. Nah, ada juga yang menambahkan potongan telur dadar atau telur ceplok. Sosis dan kornet kadang juga jadi pilihan. Nah, jika kita melihat bungkusan mie instan, kita akan melihat gambar mie dengan telur ceplok, ayam, dan sayuran. Sebenarnya itu bukan sekedar pemanis ya guys. Itu adalah saran penyajian yang dianjurkan oleh produsen dan ahli gizi. Bahwa Indomie sebaiknya tidak dikonsumsi sendiri. Soalnya sendiri tuh gak enak ya. Kok malah curhat? 8. Radikal. Memakan Indomie metodenya ya kalau nggak direbus ya diseduh, itu udah pasti. Tapi bagi para penikmat Indomie aliran radikal akan mencoba jalan yang lebih keras dan menantang. Mereka akan menikmati Indomie tanpa direbus atau diseduh, tetapi dengan cara memakannya mentah-mentah. Aliran keras ini tidak menganggap itu kemalasan ya guys, ini namanya pilihan. Lagian, Indomie ternyata memang bisa dimakan tanpa direbus. Selain karena telah melewati proses penggorengan, mie instan juga mempunyai kadar minyak dari proses deep frying. Jadi nggak berbahaya sih, cuman keras aja ya. 7. Fanatik. Apapun yang berlebihan itu nggak bagus ya guys, termasuk dalam mengkonsumsi mie instan. Batas konsumsi mie instan yang dianjurkan adalah 3 kali dalam seminggu. Dan jika lebih dari itu, maka kandungan lemak dan karbo dari mie terlalu banyak akan mengakibatkan penyakit seperti diabetes, stroke, dan jantung. Namun, para penganut aliran fanatik, mungkin kalian ya, mie instan ini selalu jadi pilihan. Selain karena murah, kenapa ini jadi pilihan? Ya tentu karena mie instannya, instan diolahnya. Gampang dan cepat. Para fanatik tidak memikirkan efeknya. Ia mencintai secara berlebihan walaupun belum tentu baik. Tuh, denger guys, jangan terlalu mencintai berlebihan ya. 6. Sesat. Ayo, siapa nih yang suka konsumsi mie instan dengan memadankannya bersama nasi? Jika kalian suka makan nasi dengan mie instan, kalian berarti para penganut aliran sesat. Yang menganggap bahwa nasi dan mie instan bisa dimakan bersama. Padahal guys, mie instan ini mengandung karbohidrat dan lemak yang tinggi. Nah, bisa dibayangkan dong jika mie dicampur nasi. Sama-sama karbo guys. Kombinasi ini akan meningkatkan kadar gula pada tubuh dan mengakibatkan diabetes. Nah, para aliran sesat ini baru nyadar jika sudah diberitahu efeknya atau pas badan udah gemukan. 5. Kreatif. Para penikmat Indomie juga banyak yang kreatif loh.
ada banyak cara mengolah mie instan agar tidak membosankan. Bisa dijadikan martabak atau omelet mie, bisa dijadikan cemilan dengan melilit di sosis dan digoreng. Ada juga yang mengolahnya menjadi mie instan burger, dijadikan salad mie instan, kemudian mengolahnya menjadi pizza mie instan. Atau kalau mau sedikit unik, dicampur mayo dan keju juga mantap tuh. Dan ada satu resep baru nih guys, yaitu snack mie instan. Caranya gampang banget. Kalian tinggal remes-remes mie instan dengan campuran bumbu, kemudian dicampur dengan snack kering seperti kacang dan keripik. Kemudian aduk-aduk dah. 4. Alay. Radikal mungkin memilih jalan yang keras, tapi para ekstremis atau bisa dikatakan alay memilih jalan mengolah mie instan dengan cara yang berlebihan. Mereka biasanya akan menikmati Indomie dengan cara mengolahnya dalam berbagai bentuk, seperti dijadikan cake, donat, dan ada juga yang kolak Indomie. Jangan salah, para penikmat alay ini memandang apapun bentuknya dan gimana pun cara ngolahnya, mie instan tetaplah yang terlezat. Ayo, siapa nih yang dari kalangan ini? 3. Hypocrite. Ada banyak yang bilang gak suka konsumsi mie instan. Alasannya nanti tambah bodoh karena banyak micin dan kandungannya gak bagus. Tapi saat duit menipis, belinya mie instan juga kan? Siapa nih kayak gini? Mie instan memang tidak bisa dijadikan sumber karbo pengganti nasi dan tidak bagus dikonsumsi berlebihan. Tapi masih bisa dikonsumsi dalam batas normal guys. Makanan sejuta umat, istilah ini tidak sembarang nyebut loh. Hampir semua orang Indonesia mengkonsumsi mie instan. Tahun 2016 saja, konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,8 miliar bungkus. Dan tahun 2017, penjualan mie instan mencapai 16 miliar bungkus. Tiap tahunnya 13,2 miliar bungkus mie instan terjual. Dahulu, mie instan juga adalah makanan yang mewah karena merupakan produk baru dan belum diperjualbelikan secara massal. 2. Kritis. Nah, sebaik-baiknya para pengkonsumsi mie instan adalah mereka yang tetap kritis di jalannya dan tetap mempertanyakan semuanya. Kita sudah mengulas tadi bahwa Indomie tidak begitu berbahaya jika dikonsumsi dalam batas normal. Kok ngomongnya Indomie terus ya dari tadi? Kebiasaan sih. Dan, seperti makanan kemasan lainnya, ia juga mempunyai bahan pewarna. Warna kuning mie dihasilkan dari zat pewarna yang disebut tadrazin. Senyawa ini adalah pigment food grade dan sudah diberi izin. Mie instan juga mengandung bahan pengawet yang dipakai untuk bumbu kecapnya. Dan kadarnya hanya 1 mg saja. Dan untuk mie kenapa bisa awet? Karena telah melewati proses deep frying yang tadi itu loh guys, yang digoreng-goreng. Nah, karena digoreng pada suhu tinggi 140 hingga 160 derajat Celcius. Dalam proses ini tidak ada mikroba yang dapat hidup dan makanan tidak gampang busuk. Selain itu, para penikmat mie instan yang kritis akan selalu memeriksa tanggal kadaluarsanya, memeriksa kemasan, memeriksa komposisi, dan mencari tahu terlebih dahulu isu-isu yang berkembang mengenai mie instan. 1. Alternatif. Mie instan tidak berbahaya, tapi juga tidak terlalu bagus ya. Mungkin ada orang di luar sana yang sama sekali tidak mengkonsumsi mie instan. Dan sebaik-baiknya makanan kemasan, bahan makanan organik itu lebih baik ya guys. Ada juga yang memilih alternatif lain dalam mengkonsumsi mie, yaitu dengan cara membuatnya sendiri. Mie bisa dibuat sendiri kok, yaitu memakai bahan sayuran hijau seperti bayam. Bumbunya bisa juga dibuat sendiri dengan rempah-rempah yang kaya dari Indonesia. Yang seneng masak pasti tahu dong cara meracik bumbu yang enak. Nah, dari 10 fakta dan aliran penikmat mie instan tadi, kalian masuk golongan yang mana nih? Semoga bukan yang sesat ya. Oke guys, sekian dulu ya ulasan kali ini. Sampai jumpa di ulasan kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Thank you for watching and bye-bye.